Selamat pagi teman-teman. Nah, di sini hari ini kita akan memperkenalkan alat-alat lab. Di sini ada beberapa yang bisa terlihat ya. Di antaranya ini ada gelas ukur. Ini gelas ukur yang biasanya dipakai di lapangan. Nah, jadi untuk di lab biasanya menggunakan gelas ukur yang seperti ini. Ini yang kaca. Oke. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Ini volumenya 250 ml. Utamanya alat ini bisa untuk titrasi, namun bisa juga untuk tempat larutan atau melarutkan sampel. Nah, yang ini bisa disebut botol Winkler, tetapi kegunaannya sebenarnya untuk menyimpan sampel dengan kondisi sampel itu harus diuji pada parameter yang tertentu, jadi harus ada spesifikasi menggunakan botol gelap. Selain itu, ini juga bisa digunakan untuk pengujian BOD. Nah, selanjutnya ada corong. Corong ini ada dua. Yang pertama ada yang plastik, ada juga yang kaca. Untuk melarutkan bahan kimia biasanya menggunakan yang kaca, sedangkan untuk TSS itu juga bisa menggunakan yang plastik. Nah, ini biasanya TSS yang secara manuali. Selanjutnya ada cawan porselin. Nah, cawan ini juga untuk pengujian TSS maupun TDS menggunakan metode gravimetri. Oke. Selanjutnya ada gelas arloji. Gelas arloji ini untuk menimbang bahan kimia serbuk dengan massa sedikit. Jadi kalau misalkan bahannya banyak, nanti disesuaikan ukuran gelas arlojinya. Selanjutnya ada pipet. Pipet ini ada dua macam. Yang pertama ada pipet gondok. Ini yang sudah ada spesifikasi volumenya. Jadi nanti ada volume tertentu, misal 5 mili, 10 mili, 20 mili dan selanjutnya. Ini lebih teliti daripada pipet ukur. Biasanya kalau untuk pipet gondok ini untuk memipet larutan standar, jadi konsentrasinya lebih tepat daripada pipet ukur. Nah, untuk pipet ukur ini untuk memipet larutan tertentu atau bisa juga sampel. Selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur ini untuk membuat larutan dengan ketelitian yang lebih tinggi. Ini volumenya 100 ml, nanti ada beberapa volume spesifikasi yang lain juga. Nah, ini gelas ukur. Nah, yang sering digunakan di laboratorium ini gelas ukur yang ini. Bisa juga untuk mengambil sampel atau mengambil aquades untuk menempatkan volume tertentu. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini juga bisa untuk mereaksikan sampel ataupun untuk mereaksikan bahan kimia yang akan kita gunakan untuk pengujian. Ini adalah pipet tetes. Pipet tetes ini untuk mengambil sampel atau bahan kimia. Biasanya untuk bahan kimia dengan kadar kecil karena hanya tetes per tetes untuk hitungannya. Selanjutnya ini ada pengaduk spatula untuk melarutkan sampel serbuk yang ingin kita larutkan dalam aquades. Ini ada penjepit, biasanya digunakan untuk menjepit kertas saring saat pengujian TSS. Ini juga ada sendok juga, sendok spatula ini untuk mengambil bahan kimia saat kita menimbang. Oke, selanjutnya ini ada bulb atau biasa disebut ball pipet untuk mengambil sampel yang biasanya digunakan dengan pipet ukur maupun pipet gondok. Ini bisa digunakan seperti ini. Nah, selain itu ada jenis yang lain juga. Ini sebenarnya yang lama. Ini bisa juga dipakai dengan cara memasukkan seperti ini. Nanti untuk memakainya tinggal kita tarik dari sini, terus kita keluarkan dengan ini. Selain peralatan tersebut, ada juga yang kita di lab menggunakan aquades. Aquades ini untuk menempatkan volume tertentu, bisa juga untuk bahan melarutkan bahan kimia, dan banyak fungsinya, bisa juga untuk sampling di lapangan. Alat gelas ini namanya buret. Ini volumenya 50 ml. Biasanya untuk titrasi
parameter yang menggunakan metode titrimetri seperti kesadahan, klorida, zat organik atau COD dan KMNO4. Ketelitian alat berat ini cukup tinggi, bisa dilihat dari volume yang tertera pada buret tersebut. Ini perkenalan tentang instrumentasi yang digunakan di laboratorium HKN. Nah, ini namanya spektrofotometer UV visible. Ini untuk uji amonia, fosfat, sulfat, dan nitrat maupun nitrit. Prinsip penggunaan alat ini menggunakan panjang gelombang dari suatu warna yang dipancarkan oleh setiap analisis sampel tersebut. Nah, selanjutnya ada neraca analitik atau disebut juga dengan timbangan. Alat ini bisa digunakan sampai batas maksimalnya 220 gram. Alat ini namanya eksitator. Fungsinya untuk menstabilkan suhu apabila cawan porselin yang digunakan untuk uji TSS itu nanti dimasukkan ke dalam eksitator sini. Itu suhunya jadi diuapkan sehingga terserap oleh silika gel yang ada di dalam. Di dalam sini ada silika gel yang berwarna biru. Nah, ini fungsinya untuk menyerap panas. Setelah suhunya stabil, baru ditimbang menggunakan timbangan ini. Selanjutnya, untuk mengukur DHL atau disebut juga dengan conductivity menggunakan conductivity meter. Alatnya seperti ini. Langsung dicelupkan pada elektroda ini, nanti terbaca pada alat sini. Selanjutnya ada pH meter. Ini bisa untuk mengukur pH dan juga suhu. Ada dua probe, yang ini untuk pH, yang kecil ini untuk mengukur suhu. Nah, dari setiap pengukuran ini, sampel yang digunakan harus sudah terkondisikan suhu ruang. Jadi misal sampel yang terlalu dingin harus disuhu ruangkan dulu. Setelah itu dibaca akan memperoleh hasil yang cukup teliti. Seperti itu. Ini namanya oven. Ini digunakan untuk pengujian TSS dan TDS. Nah, nanti kita tinggal setting suhu di sini. Sudah ada untuk menyeting suhu dan juga setting alarmnya. Misalkan pengujian 1 jam, nanti selama 1 jam dia akan bunyi. Ini sama-sama oven, hanya saja penggunaannya berbeda. Ini untuk suhu rendah biasanya untuk mikrobiologi, dengan ini untuk suhu tinggi yaitu untuk uji TSS dan TDS. Sekian perkenalan alat dari lab, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya.